Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di hari ini di mata kuliah manajemen resiko ya, kita masuk ke pertemuan ke-13 ya, pertemuan ke-13 yang seharusnya kemarin kita offline ya, kita tetap muka di kampus, tapi ada satu dan lain hal ya, karena pas kebetulan hujan sehingga diharuskan mungkin teman-teman juga standby ya di tempat kerjanya. Untuk itu saya akan ganti saja melalui kirim melalui video ya, nanti di YouTube teman-teman tinggal dibuka linknya saja ya teman-teman. Jadi hari ini di mata kuliah manajemen risiko kita akan membahas ya, di pertemuan ke-13 ini adalah terkait dengan manajemen risiko strategis ya. Manajemen risiko strategis. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, di dalam suatu pengelolaan perusahaan, tentu kita ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya risiko strategis ya, risiko strategis. Dan ini hampir mirip ya, hampir sama atau hampir mirip dengan risiko bisnis ya, hampir sama dengan risiko bisnis ya. Jadi nanti teman-teman kita tinggal dilihat nanti di slide yang pertama ya, ini terkait dengan apa itu yang namanya manajemen risiko strategis ya. Jadi risiko strategis ini sebenarnya mirip ya, seperti yang saya utarakan tadi, mirip dengan risiko bisnis. Namun agak berbeda dalam segi durasi ya, dalam segi durasi ya. Dan betapa pentingnya yang namanya keputusan terkait dengan risiko strategis ya. Jadi secara lazim terkait dengan bisnis ini yang akan dijadikan suatu investasi ya, atau bisnis yang akan diakuisisi, atau bisnis yang akan ditutup ya, atau mungkin saja akan dijual ya. Jadi ini resiko strategis ini betul-betul secara lazim ya, ini ada kaitan sekali dengan risiko bisnis. Apakah ini bisnis ini tadi akan dijadikan investasi, atau bisnisnya akan diakuisisi contohnya ya, atau bisa saja ditutup ya, atau bahkan dijual ya. Nah, intinya teman-teman di sini bahwa untuk mencapai suatu tujuan atas strategi ya, yang mungkin sudah direncanakan oleh perusahaan ya. Nah, ini akan dibutuhkan yang namanya strategi bisnis yang sangat tepat ya. Terus mungkin kita juga terkait dengan sumber dayanya itu seperti apa untuk pencapaian strategi tersebut ya. Lalu saluran komunikasinya juga itu harus dibentuk ya. Lalu distribusi ya, berbicara terkait dengan kapasitas serta kemampuan manajerial yang terpadu ya. Kadang ya mungkin beberapa perusahaan, ini tidak seluruhnya perusahaan ya. Jadi risiko strategis ini sering kadang-kadang diabaikan teman-teman ya, sering kadang-kadang diabaikan di dalam prakteknya ya. Kenapa? Karena pengukuran untuk risiko strategi ini memang belum memiliki metode ya, belum memiliki metode pengukuran yang baku ya, belum memiliki metode pengukuran yang baku.
Tapi setidaknya ya ini walaupun belum memiliki pengukuran secara baku ya seluruh perusahaan itu tidak bisa mengabaikan yang namanya resiko strategis ini ya. Bahkan jika tidak dikelola dengan baik, maka resiko ini dapat mendatangkan suatu kebangkrutan teman-teman ya buat perusahaan ya. Nah, jadi sebenarnya ini banyak contoh ya, banyak contoh terkait dengan apa perusahaan-perusahaan yang apa terkena pilot ya atau bangkrut ya. Ini kita harusnya belajar ya. Ini kita harusnya belajar dari berbagai kasus resiko strategis yang dialami oleh beberapa perusahaan ya. Ya, oleh beberapa perusahaan. Contohnya waktu itu adalah perusahaan yang sangat besar ya, Xerox ya, Xerox Corporation ya, atau Xerox itu lebih dikenalnya kalau sekarang itu merek untuk fotokopi ya, karena mungkin pengembangan waktu itu adalah pengembangan sistem fotokopi yang kering ya. Jadi waktu itu memang tahun 69 lah, sehingga mengalami suatu eh, apa kebangkrutan ya. Lalu ada juga Ford ya, Ford Motor tahun 2002 ya. Nah, ini mungkin waktu itu dia membuang yang namanya quick fit ya, lalu apalagi ya perusahaan egg house ya di Eropa ya. Lalu juga terkait dengan perusahaan-perusahaan lainnya ada Morgan Stanley ya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang dulunya sangat mendominasi ya, tapi karena mereka tidak bisa ya melakukan suatu perubahan ya. Nah, ini terkait dengan perubahan bisnis ya. Kalau mereka sudah tidak bisa mengikuti ya terkait dengan perubahan bisnis yang ada gitu kan. Ini ya mereka akan dilindas dengan perubahan tersebut. Nah, ini makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang waktu itu mereka tidak mengelola ya terkait dengan manajemen risiko strategis sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut ya, yang pilot ya, bahkan mungkin dijual ya. Oke, nah ini lanjut ya kita sebentar. Oh, susah ya. Slide yang kedua. Nah, ini kita berbicara terkait dengan pengertian di sini ya. Pengertian eh, risiko strategis ya. Pengertian risiko strategis ya. Jadi ini ada di slide kedua ya. Sebentar. Oke, slide kedua pengertian risiko strategis ya. Di sini disebutkan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis ya, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, ini adalah pengertian dari risiko strategis ya. Nah, jadi risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, jadi kalau dari awal ya, kalau kita merencanakan suatu bisnis dan kita salah di sini ya, mengambil suatu keputusan, maka ini akan berisiko ya, terutama kan risiko strategis ini akan menghinggapi ya, atau bisa saja ya setelah ini diputuskan, nah di dalam pelaksanaan suatu keputusan tersebut dia gagal di dalam melaksanakan ya. Jadi bisa saja di dalam pengambilan keputusan yang salah di awal atau setelah keputusan itu diambil lalu dilaksanakan dan pelaksanaannya yang tidak sesuai ya atau mengalami kegagalan ya terutama dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, ini adalah terkait dari pengertian risiko strategis ya. Jadi kita berhubungan kalau berbicara risiko strategis ini kita berbicara terkait dengan decision atau keputusan ya, keputusan dari sebuah perusahaan. Kalau salah mengambil keputusan udah. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan. Kalaupun sudah terlanjur keputusan itu diketuk ya, diketuk palu gitu kan, pelaksanaannya harus sesuai juga ya. Pelaksanaannya harus sesuai gitu kan, jangan sampai waduh ini kita salah nih ngambil keputusan ya. Nah, karena pesaing kita ternyata dia juga bermain di di pasar ini contohnya. Wah, kita harusnya jangan masuk. Tapi kalau sudah kita ambil ya kita laksanakan. Nah, jangan sampai nanti dalam pelaksanaannya malah kita tidak sesuai. Harus kita tetap bisa yang namanya apa ya semangat
gitu kan. Tetap kalau di dalam produk itu ya kita harus siap ya untuk menjual produk tersebut walaupun kita harus apa bersaing ya dengan pesaing kita karena ini sudah diputuskan gitu kan kita harus terus jalan kita harus optimis gitu kan ya seperti itu ya. Oke, nah ini terkait dengan pengertian risiko strategis. Lalu kita berbicara terkait dengan sumber risiko strategis. Ini ada beberapa sumber risiko strategis ya, itu ada di slide yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang pertama risiko strategis sumbernya itu mulai dari kesesuaian terdapat apa ada beberapa ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya risiko strategis ya. Yang pertama adalah terkait dengan kesesuaian strategi ya. Nah, ini kesesuaian strategi ini apakah sesuai enggak dengan kondisi lingkungan bisnis ya. Jadi kesesuaian strategi sesuai enggak dengan kondisi lingkungan bisnis ya. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan pengambilan strategi ya. Nah ini pengambilan strategi ini nanti itu tadi ya, ini mungkin akan menimbulkan suatu risiko, apakah risiko itu tinggi ya, yang berisiko tinggi, dan bisa juga strategi yang berisiko rendah. Makanya di dalam manajemen strategi ini ada yang namanya peringkat ya, peringkat risiko ya teman-teman. Jadi mulai ada yang paling rendah adalah low ya, low, lalu yang kedua adalah low to moderate ya, yang kedua low to moderate, lalu yang ketiga moderat ya, yang keempat adalah moderate to high ya, moderate to high, dan yang kelima adalah high. Nah itu adalah peringkat di dalam resiko ya. Nah ini terkait dengan pengambilan strategi. Nah apakah nanti di dalam pengambilan strategi itu nanti kita masuk ke peringkat kemana nantinya gitu kan seperti itu. Nah jadi itu harus hati-hati ya. Yang pertama ini kita berbicara terkait dengan kesesuaian strategi ya, itu ada di slide yang ketiga ya. Nah, jadi kesesuaian strategi sebentar. Kesesuaian strategi di sini bahwa apa? Kita berbicara terkait di sini adalah bagaimana menjalankan yang namanya visi misi ya. Visi misi ya. Nah, berbicara visi misi ini adalah terkait dengan arah bisnis ya. Kita berbicara terkait dengan arah bisnis yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan ya. Jadi visinya itu seperti apa, misinya itu seperti apa. Nah ini kan itu harus dijalankan oleh seluruh yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan sampai ke tingkat bawah, sampai ke karyawan di sini ya. Bagaimana arah bisnis yang akan dicapai oleh suatu perusahaan, kemana sih arahnya itu gitu kan. Nah seperti itu ya. Lalu berbicara kesesuaian strategi, kita berbicara terkait dengan kultur eh, strategi ya, kita berbicara dengan kultur organisasi ya, kita berbicara terkait dengan kultur organisasi ya, berbicara terkait dengan kultur organisasi. Nah ini kultur organisasi di sini kita berbicara ya terkait dengan bagaimana penetapan ya, penetapan tujuan dari strategi yang mensyaratkan terkait dengan perubahan di dalam struktur organisasi dan mungkin penyesuaian proses di dalam bisnisnya ya, penyesuaian dalam proses bisnisnya. Ini kita masih berbicara terkait dengan kesesuaian strategi. Lalu berbicara juga kita di dalam kesesuaian strategi ini terkait dengan apa ya, faktor ya, terkait dengan faktor kemampuan organisasi ya. Ini faktor kemampuan organisasi yang di dalamnya itu terkait adanya sumber daya manusia SDM ya, kalau di perbankan syariah itu SDI-nya ya, kalau di konvensional itu sumber daya manusia ya. Lalu terkait dengan infrastrukturnya ya, ini infrastruktur ya, dan sistem informasi manajemen ya. Nah ini lalu kita juga berbicara terkait dengan bagaimana toleransi. Nah ini ada ya, toleransi itu bukan di dalam beragama saja teman-teman ya, toleransi di dalam risiko pun ada ya. Jadi tingkat toleransi risiko ya, jadi ada tingkat toleransi risiko sampai berapa rupiah ya, kalau kita berbicara nominal ya, atau berapa persenkah ya ada toleransi risiko kalau terjadi kerugian ya, itu masih bisa ditolerir gitu kan. Jangan sampai mungkin itu
bisa di atas rata-rata contohnya ya. Kalau kita berbicara di atas rata-rata, mungkin kita akan berbicara mungkin ya itu sudah high nantinya ya, sudah terlalu tinggi. Nah, jadi di sini tingkat resiko itu berapa persen yang bisa ditolerir seperti itu ya. Di dalam suatu perusahaan ya. Jadi ini tingkat kemampuan keuangan perusahaan terkait dengan bagaimana menyerap suatu resiko ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lalu eh, itu sebenarnya masih internal ya. Nah, ada juga eksternalnya. Kita berbicara terkait dengan eksternal ya. Kita berbicara terkait dengan eksternal ya. Nah, terkait dengan eksternal di sini bahwa eh, ini sangat mempengaruhi aktivitas perusahaan ya. Apa saja? Nah, mungkin ini terkait dengan makroekonomi ya, secara makroekonomi ya. Lalu terkait dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi, dan yang paling ya tidak kalah pentingnya adalah tingkat persaingan usaha ya, tingkat persaingan usaha ya. Jadi teman-teman bahwa baik itu faktor internal dan faktor eksternal itu harus selalu diperhatikan ya oleh perusahaan dalam mengantisipasi resiko strategi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Ini harus selalu diperhatikan ya. Nah, ini kita berbicara terkait dengan kesesuaian strategi ya, kesesuaian di dalam strateginya. Oke. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pengambilan strategi risiko ya. Oke, masih ada di slide yang ketiga ya teman-teman terkait dengan pengambilan strategi risiko ya, pengambilan strategi risiko. Sebentar ya. Oke, masih di slide 3 ya. Jadi eh, di sini kita berbicara terkait dengan tingkat risiko ya yang timbul dari pilihan strategi ya oleh suatu perusahaan ya. Jadi ada yang namanya strategi yang berisiko rendah ya. Nah, jadi apa itu yang namanya strategi berisiko rendah? Nah, ini adalah strategi di mana perusahaan ya melakukan suatu kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal. Nah, jadi eh, kalau di bank itu ya, bank itu melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatan pada pangsa pasar dan nasabah yang sudah dikenal. Jadi kita masuk nah, kepada suatu pangsa pasar yang kita sudah kenal gitu kan. Contohnya kalau bank dia memasarkan suatu produk, kita masuk contohnya ke majelis taklim gitu kan. Kita sudah mengenal banget nih pangsa pasar kita gitu kan, masuk ke majelis taklim ya. Nah, produk apa sih yang sekiranya itu tepat kita jual gitu kan ya. Wah, majelis taklim nih kalau di bank tuh ya kita memasarkan contohnya kita pasarkan produk ya, contohnya produk kurban gitu kan ya, contohnya ya. Tabungan untuk kurban atau tabungan umroh gitu kan ya, kalau kita masuk menjadi salim gitu kan. Nah, ini ada yang namanya contohnya tabungan untuk umroh, tabungan untuk kurban, mungkin ini menarik ya. Nah, jadi kita sudah tahu pangsa pasarnya, kita sudah tahu nasabahnya gitu kan. Nah, kita masuk dengan produk-produk yang mungkin bisa diserap. Nah, ini resikonya sangat rendah kan teman-teman ya, karena memang kita masuk ke pangsa pasar yang memang kita sudah kenal, nasabahnya juga sudah kita kenal bahwa oke, kita masuk dengan produk yang kita tawarkan yang mungkin mereka akan mengambil produk tersebut ya. Jadi apa? Nah, ini mungkin bersifat sangat tradisional ya. Di sini bersifat sangat tradisional ya. Sehingga tingkat pertumbuhan dalam usahanya itu cenderung stabil ya dan dapat diprediksi ya. Beda kalau kita bermain contohnya masuk ke dalam strategi yang contohnya berisiko tinggi ya, di mana perusahaan ini contohnya berencana masuk ke dalam area bisnis baru contohnya ya, si perusahaan ini masuk ke dalam area bisnis yang baru ya, baik itu pangsa pasarnya gitu kan ya, produk atau jasanya ya, ataupun mungkin nasabah juga baru. Nah, ini akan berisiko sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, jadi
Beda kalau kita masuk ke pangsa pasar yang sudah kita kenal, yang sudah kita tahu, nasabahnya juga kita tahu, itu kan. Nah, kita gampang untuk memasarkan produk. Nah, ini produknya harusnya ini yang dipasarkan seperti itu. Ini resikonya sangat rendah. Beda yang tadi ya, kalau kita masuk contohnya tadi ke area bisnis yang baru ya, kita contohnya ini apa nih kira-kira ya. Kita masuk ya, kita contohnya ciptakan bisnis baru gitu kan, lalu masuk ke apa pangsa pasar juga ternyata kita masih baru ya, terus produk atau jasanya itu dan nasabahnya juga ternyata itu baru semua. Nah, ini mungkin akan berisiko sangat tinggi ya. Nah, ini terkait dengan pengambilan suatu strategi ya teman-teman, pengambilan suatu strategi ya, jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati di sini ya. Oke ya, jadi itu terkait dengan pengambilan strategi ya. Lalu terkait dengan posisi bisnis. Nah, ini masih di strategi ya. Ini terkait dengan posisi bisnis ya, posisi bisnis. Nah, jadi berbicara posisi bisnis ini bahwa perusahaan ya di sini eh, dapat dilihat ya, dapat melihat dari beberapa sisi ya. Di antaranya adalah pasar, di mana perusahaan melaksanakan suatu kegiatan usaha ya. Lalu lihat juga kompetitor kita juga, kompetitor atau pesaing kita ya, dan keunggulan ya dari eh, suatu apa ya produk yang kita hasilkan ya. Nah, jadi lalu kita lihat efisiensi dalam melaksanakan suatu kegiatan usahanya seperti apa ya. Lalu diversifikasinya. Nah, ini kita harus lihat diversifikasi ya di dalam kegiatan usaha. Harus seperti apa sih diversifikasinya ya. Dan cakupan wilayah operasional ya. Serta yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kondisi makroekonomi ya, dan dampaknya itu untuk perusahaan itu seperti apa ya. Ini kita berbicara terkait dengan posisi bisnis ya. Jadi posisi bisnis ya. Nah, ini kita harus tahu dulu ya tadi ya bahwa kalau melihat posisi bisnis ini adalah kita harus melihat pasar ya, pasar di mana perusahaan kita ini melaksanakan suatu kegiatan usaha ya. Lalu tadi ya bahwa kompetitor dan keunggulan kompetitifnya itu seperti apa gitu kan. Nah, ini harus kita pelajari juga ya. Lalu apa efisien ya. Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut gitu kan ya. Berbicara juga terkait dengan diversifikasinya seperti apa ya, dan cakupan wilayah serta kondisi makroekonomi yang akan berpengaruh ya, berdampak pada kondisi perusahaan tersebut ya. Nah, ini kita berbicara posisi terkait dengan bisnis ya. Lalu pencapaian rencana bisnis ya. Ini pencapaian rencana bisnis ini harus disesuaikan teman-teman ya. Kita harus menyesuaikan. Sebentar minum dulu teman-teman. Nah. Oke ya. Nah, ini oh ya sebentar. Sebentar. Maaf, maaf, maaf teman-teman. Ada ya. Nah, jadi selanjutnya ini terkait dengan sumber risiko strategis ini ya. Yang keempatnya adalah pencapaian rencana bisnis. Ini masih ada di slide 3 ya. Tadi terkait dengan kesesuaian strateginya seperti apa, lalu pengambilan strateginya tadi sudah dijelaskan, lalu posisi bisnisnya juga harus kita lihat ya. Perusahaan kita itu berada dalam posisi yang seperti apa ya tadi ya, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan tingkat persaingan. Nah, ini apa kita berbicara di sini adalah kenapa? Karena memang kita salah di dalam mengambil suatu risiko strategis, ini akan perusahaan kita mungkin akan babak belur teman-teman. Nah, yang sumber risiko yang keempat adalah terkait dengan pencapaian rencana bisnisnya. Nah, ini pencapaian rencana bisnis ini teman-teman bahwa apa ya, kita tuh harus hati-hati di sini ya bahwa ini akan memperlihatkan
ini akan memperlihatkan suatu keberhasilan atau kegagalan ya di dalam pencapaian rencana bisnis. Kita akan memperlihatkan di sini apakah nanti kita berhasil atau kita mengalami suatu kegagalan ya eh, terkait dengan kinerja si perusahaan tersebut ya. Malah jadi di sini ya kita senantiasa memonitor ya terkait dengan realisasi dari rencana bisnis perusahaan. Nah, kita harus selalu memonitor ya terkait dengan realisasi rencana bisnis perusahaan. Nah, jadi tujuan di sini adalah untuk apa? Untuk mengukur seberapa besar deviasi ya, deviasi. Seberapa besar yang namanya deviasi realisasi rencana bisnis tersebut ya dibandingkan teman-teman ya dengan perencanaan strategi perusahaan. Nah, jadi seberapa besar sih deviasinya ya realisasi dibandingkan dengan rencana dari strategi perusahaan tersebut. Nah, ini adalah terkait dengan sumber resiko strategi ya. Ini ada di slide yang ketiga teman-teman ya. Dan slide yang keempat ya ini yang tadi saya jelaskan itu semuanya ada di slide yang keempat ya. Itu ada di slide yang keempat. Nah, oke ya teman-teman. Nah, kita akan berbicara terkait di sini adalah kalau berbicara strategi, kita tidak akan jauh ya. Kita akan berbicara terkait dengan yang namanya analisis ya. Analisis SWOT. Nah, ini menggunakan alat ya. Alatnya itu adalah analisis SWOT ya, analisis SWOT ya. Oke, jadi kalau kita berbicara terkait dengan analisis SWOT ya, jadi teman-teman kalau dahulu nih, kalau kita berbicara dahulu ya, jadi yang namanya SWOT ya, itu sering dijadikan sebagai salah satu konsep dalam memenangkan suatu pertempuran, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita memenangkan suatu pertempuran ya. Nah, kita itu harus namanya menggunakan analisis SWOT ya. Kenapa? Karena di dalam analisis SWOT teman-teman ketahui di sini kan SWOT itu terdiri dari strength ya, lalu weakness, lalu opportunity dan threat. Nah, jadi kita harus tahu dulu kekuatan kita seperti apa ya, kelemahan kita seperti apa. Maksudnya dalam suatu perusahaan ya, kita harus mengenal dulu kekuatan kita tuh ada di mana, lalu kelemahan kita ada di mana ya. Lalu kita juga harus tahu ini terkait dengan peluang, opportunity ya. Peluang itu seperti apa? Peluang itu berarti kita urusannya ini kalau tadi ya terkait dengan kekuatan, kelemahan itu ada di dalam internal kita ya, intern ya atau internal kita, faktor intern atau internal. Nah terkait dengan opportunity, threat ya, nah ini adalah faktor dari eksternal, faktor dari luar. Itu peluang, peluang kan kita berbicara berarti dari luar ya. Ancaman itu pasti datang dari luar. Nah kalau kita sudah bisa menganalisis ya terkait dengan kekuatan perusahaan kita dari mulai strength-nya seperti apa, weakness-nya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, threat-nya seperti apa, insya Allah bahwa perusahaan itu akan siap ya kita bersaing dengan dunia bisnis yang lain gitu kan seperti itu. Jadi intinya bahwa di dalam kalau perusahaan ingin memenangkan suatu pertempuran ya gunakan yang namanya analisis SWOT ya. Nah ini seperti yang dulu tuh digaungkan oleh apa ya namanya siapa Sun Tzu ya Sun Tzu tahun 92 ya. Sun Tzu berbicara bahwa apabila kita telah mengenal ya kekuatan dan kelemahan lawan, oke okay? Kita sudah mengenal kekuatan dan kelemahan lawan ya, insya Allah itu sudah dipastikan. Kalau Sun Tzu sih nggak pakai insya Allah ya, itu sudah dipastikan. Kalau kita harus pakai insya Allah, sudah dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan suatu pertempuran. Nah, ya, jadi intinya ini SWOT ini sangat populer lah teman-teman ya. Dan ini dapat dipercaya oleh banyak kalangan, baik itu akademisi maupun praktisi bisnis itu kan terkait dengan analisis SWOT ini ya. Jadi teman-teman nanti tinggal di slide berapa ini ya. Ini terkait dengan weakness ya. Slide keempat berarti ya. Nah,
Nah, jadi ini teman-teman harus mengerti ya terkait dengan kondisi perusahaan kita ya. Jadi kita berbicara di sini adalah eh, tujuan tujuan dari SWOT ya di dalam suatu perusahaan ya. Jadi tujuannya adalah di sini untuk memberikan ya, memberikan suatu apa ya istilahnya panduan ya, panduan atau pedoman ya, pedoman agar perusahaan menjadi lebih fokus intinya dengan adanya analisis SWOT ini supaya perusahaan itu lebih fokus ya. Nantinya di dalam analisis SWOT ini dapat dijadikan sebagai apa pembanding ya. Jadi sebagai pembanding dari berbagai sudut pandang ya, berbagai sudut pandang baik dari segi kekuatan ya, kelemahan, peluang maupun ancaman yang mungkin itu bisa terjadi di masa-masa yang akan datang ya teman-teman ya. Makanya tujuan dari analisis SWOT ini tujuan lain lah maksudnya ya. Jadi bahwa di mana setiap produk yang beredar ya, ini misalnya apa produk yang beredar di suatu perusahaan di pasaran ya, di pasaran pasti akan mengalami yang namanya pasang surut ya. Di setiap yang namanya produk yang beredar di pasaran ini pasti contohnya ya kita melakukan produk di pasaran itu kan kita lempar produk itu kan ke pasaran gitu kan. Nah ini setidaknya kita akan mengalami yang namanya pasang surut di dalam suatu penjualan ya, atau yang dengan istilah itu apa ya daur hidup produk lah ya, daur hidup produk ya. Nah kita berbicara terkait dengan daur hidup produk ini ya, ini dirujuk berdasarkan keadaan realita ya yang terjadi di suatu pasar ya, bahwa yang namanya konsumen ini memiliki tingkat kejenuhan ya, ini tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk tertentu gitu kan, apalagi dengan jangka waktu yang sangat panjang ya. Nah ini akan mengalami suatu tingkat kejenuhan teman-teman, ini akan mengalami suatu tingkat kejenuhan ya. Ya contohnya gini ya, di dalam biasanya ada beberapa fase biasanya ya kalau kita mengeluarkan suatu produk. Nah ini produk kejenuhannya pertama lah. Biasanya fase yang pertama kita kalau dalam mengeluarkan produk ya perkenalan, supaya perkenalan suatu perusahaan dalam meluncurkan suatu produknya ya ke pasaran ya. Jadi biasanya pada fase yang pertama ini konsumen mulai mengenal. Nah ini konsumen mulai mengenal dan menilai kualitas dan kuantitas produk tersebut. Jadi ini di sini perkenalan dulu ya. Kita secara kualitas dan kuantitasnya ya. Jadi tahap ini biasanya kita melihat tahap apakah seperti apa apresiasi konsumen ya terhadap suatu produk tersebut. Ya, kita melihat apresiasinya itu seperti apa, respon dari si nasabah atau pengguna produk ini seperti apa dengan diluncurkannya. Ini tahap pertama ya, fase pertama dengan diluncurkannya suatu produk tersebut ya. Lalu fase yang kedua ya, fase yang kedua adalah masa pertumbuhan. Nah, jadi pada saat produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut telah masuk ke pasaran ya, dan ini sudah mulai dimiliki ya oleh nasabah. Nah, biasanya ini mulai ada yang namanya memiliki dari nasabah biasanya atau dari pengguna ya. Dan biasanya nasabah atau pengguna ini sebagai konsumen mungkin mulai menyukai terkait dengan produk tersebut untuk segera diminati. Dalam artian mungkin teman-teman bahwa produk tersebut telah mulai terbentuk loyalitas dari si nasabah terhadap produk tersebut ya. Nah, mungkin ini akan apa ya dari mulut ke mulut biasanya. Nah, ini biasanya dari mulut ke mulut dan ini akan sampai kepada konsumen yang lainnya di tahap kedua ini. Lalu juga ada di fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah di mana produk perusahaan biasanya telah mencapai apa ya kematangan atau kedewasaan ya. Dan biasanya para konsumen atau para pemakai atau para nasabah telah mengenal produk tersebut yang mungkin dia sudah memiliki yang namanya kualitas ya di dalam suatu nilai di dalam pasaran tersebut gitu kan ya. Contohnya teman-teman tahulah ya produk yang namanya Indomie ya. Itu kan sudah sudah betul-betul sangat dinikmati ya. Contohnya Indomie. Terus kalau
apa ya, barang-barang elektronik itu semacam Philip itu kan sudah mulai brand image-nya itu sudah baru. Kalau air mineral itu Aqua gitu kan, apapun coba teman-teman, padahal kita mau beli produk ya ke toko ke warung, beli Aqua gitu kan, si apa, si pedagang itu pasti memberikan contohnya, pada saya mintanya Aqua tapi dikasihnya contohnya mineral, fit, Ades itu kan, karena di benak mereka itu bahwa minum apa, air mineral itu ya Aqua, berarti dan image-nya sudah terpatri gitu kan. Nah ini kalau sudah seperti itu, lalu kalau kita membeli teh manis ya, teh botol sosro contohnya ya, dan lain-lain lah yang memang sudah uh, pasta gigi contohnya odol. Odol itu sebenarnya merek tuh teman-teman ya, odol itu merek, tapi kan sekarang namanya pada itu merek sebetulnya ya kan. Aduh ya, pasti solusi mengatasi penurunan nilai produk ya, yang melakukan yang namanya kebijakan, harus ada kebijakan evaluasi secara menyeluruh diluncurkan di pasaran ya. Nah, ini solusi yang mengatakan waktu yang cukup lama itu kan. Nah, kita evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa produk yang telah diluncurkan di pasaran ya. Jadi ini mungkin berdasarkan riset juga ya, kita berdasarkan aja yang mengalami penurunan ya, dan produk apa saja yang masih bisa bertahan ya, yang mungkin masih bisa eksis gitu kan. Nah ini harus betul-betul ya dipahami. Kita harus menarik yang namanya produk-produk yang diperkirakan akan terus mengalami yang namanya penurunan di dalam hal penjualan. Segera kita tarik ya. Kalau enggak nanti ini nama perusahaan kita akan jelek ya. Jadi ya alasannya sih kenapa harus kita tarik ya. Nah, jika produk tersebut tidak ditarik teman-teman ya, apa ya, ya publik atau masyarakat atau nasabah ini akan menilai akan jelek ya di pasaran seperti itu. Makanya kita akan segera tarik. Lalu selanjutnya kita harus menciptakan produk baru atau new product ya, dengan model gaya yang mungkin berbeda dari produk yang sebelumnya. Ini untuk mengantisipasi untuk terkait dengan penurunan dari produk ya. Lalu mungkin kita coba dengan logo baru gitu kan, seperti itu. Walaupun contohnya ya produk dengan bahan baku yang sama, tapi kita meluncurkan dengan produk yang baru, itu bisa-bisa saja seperti itu ya. Lalu apa ya? Untuk mengantisipasi juga ya, mengantisipasi terkait dengan pasar ya, dengan melakukan suatu pembenahan manajemen secara lebih modern ya. Nah, tuh lalu apa, menerapkan konsep baru ya, kita terapkan yang namanya konsep baru ya, new konsep ya, dalam bidang contohnya mungkin berbicara terkait dengan struktur modal ya. Contohnya mungkin kita memperkecil utang ya, dan bisa kita menegaskan ya suatu kebijakan dalam utang, bahwa utang hanya boleh diambil setelah dianalisis, terus apa ya, ya secara dianalisis secara mendalam lah ya, bahwa kita tuh sanggup atau tidak untuk membayar terkait dengan utang tersebut ya, atau tepat waktu atau tidak ya. Ini konsep baru ya. Lalu melakukan apa ya, training and lalu edukasi juga ya. Nah ini maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk bahwa para karyawan nantinya ini menjadi bisa lebih disiplin ya, dan punya dedikasi ya, dedikasi dalam bekerja. Tujuan utamanya apa? Ya ini untuk mencapai visi dan misi perusahaan yang tadi saya di awal ya, ada visi dan misi ini kan harus bisa dijalankan oleh seluruh perusahaan, apa, karyawan ya. Lalu di sini juga bahwa setiap pimpinan perusahaan ini harus bisa menyelesaikan setiap masalah ya, dan harus selalu menjunjung nilai-nilai profesionalisme ya, profesionalisme dan sportivitas ya. Nah, jadi dan yang tak kalah penting adalah bagaimana cara membangun suatu hubungan dengan para manajemen perusahaan dalam bentuk kekeluargaan seperti itu ya. Oke, nah supaya produk ini masih tetap bisa eksis gitu kan teman-teman ya. Jadi intinya di sini bahwa apa, kita berbicara terkait dengan SWOT ya. Jadi masih tetap ini ada di apa, di slide ke 5 ya. Slide kelima ini kita akan berbicara terkait dengan strength, weakness, opportunity, threat, dan SWOT ya. Jadi strength di sini kita harus tahu ya, kekuatan kita ini apa itu kekuatan ya. Di sini bahwa teman-teman bisa dibaca di slide yang kelima ini, bahwa kekuatan itu adalah situasi atau kondisi berupa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.
Oke, jadi perusahaan tuh sudah tahu nih ya, sudah menganalisis kekuatan apa yang dimiliki ya. Di sini contohnya perusahaan itu kalau berbicara kekuatan, contohnya dia mempunyai SDI atau SDM yang mempunyai skill yang tinggi, itu kan kekuatan ya. Kita berbicara di sini internal, berarti kan intern ya. Jadi perusahaan tersebut punya skill SDI atau SDM yang tinggi ya. Lalu yang kedua modal usaha yang sangat besar gitu kan. Oh, ini suatu kekuatan ya. Ini suatu kekuatan. Dan mungkin juga diimbangi dengan aset yang banyak dan aset itu sangat liquid contohnya ya, atau aset itu sangat produktif gitu kan. Nah, ini adalah suatu kekuatan. Ini kalau secara dianalisis ini suatu kekuatan buat si perusahaan ya. Jadi kalau menjalankan suatu strategi strategi bisnis ya kita harus betul-betul tahu dulu ya terkait kekuatan kita tuh apa. Kalau kita nggak tahu kekuatan kita, ya buat apa kita menjalankan bisnis gitu kan. Nah, ini kita harus tahu kekuatan. Lalu kelemahan. Nah, kita harus tahu dulu kelemahan kita tuh apa ya. Dan arti kelemahan tuh apa di sini. Jadi kelemahan itu adalah situasi atau kondisi ya berupa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kalau tadi kan memberikan pengaruh positif ya pada saat ini dan akan datang terkait kekuatan. Kalau ini terkait dengan pengaruh negatif pada saat ini dan yang akan datang. Ya, kebalikannya kalau kelemahan ini. Perusahaan ini contohnya ternyata mempunyai karyawan yang ya kalau berbicara skill tuh sangat di bawah rata-rata atau rendah gitu kan ya. Karyawan-karyawan kita ternyata rendah. Nah, ini kan suatu kelemahan ya. Lalu berbicara modal pun ya tadi kebalikannya kalau tadi kita kalau kekuatan kita modal minim ya dibarengi dengan aset yang mungkin tidak banyak. Nah, ini kan suatu kelemahan ya. Atau banyak hal lainnya ya gitu kan. Nah, ini kelemahan yang memang perlu kita tahu seperti apa kekuatan dan kelemahan kita. Lalu kalau kita berbicara opportunity, peluang. Nah, ini peluang di sini adalah situasi atau kondisi berupa peluang atau kesempatan di luar perusahaan. Nah, ini berbicara eksternal ya. Eksternal di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Nah, ini berbicara suatu peluang. Contoh apa ya peluang kita tuh? Oh, ternyata pesaing kita, kompetitor kita itu kan itu tidak terlalu banyak, sedikit. Nah, ini kan peluang buat kita ya. Peluang untuk kita masuk ke pasar ya melalui produk-produk yang kita ciptakan gitu kan. Nah, kenapa? Nah, kita berani. Kenapa? Karena lihat pesaing pun sangat sedikit ya. Kalaupun kita tahu pesaingnya ternyata banyak contohnya gitu kan. Tapi ternyata kita punya kekuatan dibanding mereka gitu kan. Nah, kita harus menangkap peluang tersebut ya. Lalu jumlah penduduk kita itu tinggi. Nah, ini kan suatu peluang ya apalagi kalau kita mengeluarkan produk-produknya itu contohnya kerudung, contohnya kerudung gitu kan. Nah, dengan mayoritas muslim yang sangat banyak, itu kan suatu peluang. Suatu peluang buat kita. Ternyata pesaingnya pun sedikit, wah itu sudah betul suatu peluang yang harus kita tangkap. Lalu ya, treat di sini adalah ancamannya. Ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa tersebut. Contoh apa? Di sini adalah tadi, ini kan ancaman ya. Ancamannya apa? Tadi bahwa di sini disebutkan kalau tadi adalah pesaingnya sangat sedikit ya di dalam peluang itu. Dan kalau ancaman pesaingnya sangat tinggi ya, pesaingnya sangat tinggi dan ternyata produk yang dihasilkannya sama dengan kita gitu kan. Mungkin saja mereka lebih apa ya berkualitas. Nah, ini akan menjadi ancaman buat kita ya. Jadi pesaing tinggi. Lalu ini tidak kalah juga terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah. Ini menjadi suatu ancaman ya. Apalagi kalau pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang tidak familiar gitu kan ya udah gitu kan kita harus hati-hati. Nah ini terkait dengan strength, weakness, opportunity ini sangat berhubungan sekali. Nah kita berbicara terkait dengan ini agar kita berbicara terkait dengan ya baik itu eksternal maupun internal ya. Jadi matrik di sini bahwa kita harus tahu di sini tentukan dulu faktor-faktor kekuatan internal kita ya. Lalu weakness-nya adalah tentukan juga faktor-faktor kelemahan internal kita ya apa saja faktor-faktornya. Berbicara opportunity tentukan faktor-faktor peluang eksternalnya. Tentukan juga berbicara ancaman ya ini terkait dengan ancaman-ancaman eksternalnya. Nah, matrik di sini kita harus menggabungkan contohnya di sini ya strategi strength dan opportunity. Ya, ini strategi strength dan opportunity di sini menciptakan suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Karena kita tahu kita punya kekuatan, baik itu tadi SDI yang
punya kemampuan tinggi ya, terus modal kita juga tinggi ya, modal kita juga cukup signifikan gitu kan. Nah, kita harus bisa memanfaatkan ya. Kita lihat peluang kita di luar, terus memanfaatkan peluang yang ada. Ini adalah strategi SO ya, strategi SO. Jadi strategi terkerahkan kekuatan untuk memanfaatkan yang namanya peluang ya. Lalu strategi WO ya. Nah, ini di sini ciptakan ya. Kita tahu ini ada kelemahan ya. Ciptakan strategi yang meminimalkan. Nah, bagaimana meminimalkan? Nggak apa-apa kita ada kelemahan ya, itu wajar. Tapi bagaimana meminimalkan terkait dengan kelemahan itu untuk memanfaatkan peluang. Nah, jadi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada gitu kan. Oke, nah ini terkait strategi strategi strength dan threat di sini. Nah, itu apa? Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kalau tadi memanfaatkan peluang, kalau di sini mengatasi ancaman dengan kekuatan yang ada. Kita harus bisa mengatasi ancaman tersebut dengan kekuatan yang dipunyai oleh suatu perusahaan. Nah, ini matriks SWOT seperti itu ya. Lalu strategi ini agak cepat ya, karena takutnya ini sudah mulai agak-agak apa ya, lemot gitu kan. Ini tuh apa durasinya, karena durasi mungkin ya. Nah, strategi weakness dan threat di sini. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan, minimalkan tetap kelemahan dan menghindari ancaman. Kalau tadi mengatasi ancaman, mengatasi ancaman, kenapa harus diatasi? Karena karena kita punya kekuatan, kita atasi ancaman tersebut. Nah, kalau kita contohnya berbicara kelemahan, ya karena kita punya kelemahan, ya minimalkan kelemahan. Untuk apa? Untuk menghindari ancaman tersebut. Nah, ini adalah terkait dengan SWOT itu ya. Analisis SWOT ini sangat perlu ya, apalagi kalau kita harus menghindari yang namanya strategi contoh penerapan di sini ya. Contoh penerapan ya teman-teman ya. Tadi ya. Ini di slide keberapa ini? Slide yang ke 7 ya, strategi contoh penerapan strategi SWOT di sini ya. Jadi mulai dari berbicara dari kekuatan ya, strength. Ini kondisi internal, berbicara kondisi internal ya, kekuatan, strength. Jadi harga pokok yang terjangkau contohnya. Ini kan kekuatan ya. Kalau kita bicara produk ya, kita mempunyai kekuatan, contohnya produk kita itu punya kualitas yang tinggi. Tapi ternyata dengan kualitas yang tinggi, ternyata harganya pun sebenarnya bisa terjangkau. Nah, ini kan suatu kekuatan ya. Jadi harga pokok atau harga produk yang terjangkau oleh lapisan masyarakat ya, yang mengadakan event-event, dan di sana ada yang namanya promo-promo. Itu adalah suatu kekuatan juga ya, kekuatan yang dimiliki kita, karena kita satunya punya yang namanya mungkin kita berani untuk memberikan yang namanya promo ya. Ini kondisi internal kita ya. Lalu kalau berbicara kekuatan itu ya, berbicara kelemahan ya, contohnya jaringan pemasaran ini belum terlalu luas. Contohnya seperti itu, ternyata kita itu belum mempunyai jaringan pemasaran yang belum terlalu luas. Nah, contohnya itu kelemahan buat kita ya. Nah, kalau kita berbicara peluang, nah di sini peluangnya contohnya ini kita melihat ya, perubahan pola makan masyarakat kita gitu kan. Ini contohnya biasa nasi gitu kan, ternyata sekarang menjadikan roti, cakes ya, dan pastry ya, itu menjadikan kebutuhan pangan ya, menjadi kebutuhan pangan buat masyarakat. Nah, jadi contohnya di sini roti gitu kan, masyarakat menjadikan roti cake ini menjadi suatu kebutuhan pangan. Ini peluang ya. Lalu ancamannya, munculnya keberadaan perusahaan sejenis. Nah, ya, dan menawarkan produk yang sama dengan harga lebih murah. Ternyata ada perusahaan lain yang sejenis, ternyata dia menawarkan produk yang sama dengan harga lebih murah. Nah, ini kan ancaman. Ini kan ancaman. Nah, makanya kita gunakan tadi yang tadi ya, di matrik tadi ya, menggunakan strategi menjadikan produk kita coba sebagai bakery yang unggul dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Nah, karena kita tahu ini ada peluang nih, peluangnya apa? Ternyata masyarakat sekarang sudah mulai menggandungi roti sebagai pengganti nasi contohnya, gitu kan ya. Ya, kita akan punya kekuatan di sini ya, mengeluarkan produk yang terjangkau contohnya gitu kan. Nah, kita jadikan produk kita itu sebagai kampung roti gitu kan, atau desa roti, atau apapun namanya ya, sebagai bakery yang unggul dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Nah, ini kan sebuah strategi di sini ya, sebuah strategi ya. Strategi yang terkait dengan kelemahan. Kita bandingkan kelemahan dengan peluang yang ada. Memperluas jaringan. Tadi kan kelemahannya apa? Jaringan pemasaran belum luas. Kita perluas. Kita memperluas jaringan pemasaran dengan menambah outlet.
dan layanan delivery untuk menjangkau kebutuhan konsumen. Nah, ini lebih penting. Kita contohnya yang tadinya tidak ada delivery, kita gunakan delivery. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya kelemahan. Kelemahan kita adalah jaringan pemasaran belum luas. Nah, coba kita dengan delivery ya. Nah, ini untuk mengatasi kelemahan ya. Jadi karena peluang itu dengan cara tadi ya, kita contohnya nih suatu peluang ya. Jadi bagaimana kita memasarkan. Kita bicara strategi, strength dan trade ya. Ini terkait dengan strength dan trade ini terkait dengan kita punya kekuatan ya. Nah, kita harus melakukan perhitungan yang tepat agar dapat memposisikan terkait dengan perusahaan tersebut ya sebagai atau produk yang ada dalam perusahaan tersebut sebagai produk dengan harga terjangkau dengan cita rasa produk yang berbeda. Nah, ini kan tadi ya. Ini ada perusahaan sejenis yang menawarkan produk yang sama dengan harga murah. Nah, kita ciptakan produk dengan harga terjangkau ya. Bolehlah sama gitu kan. Tapi kita cita rasa produk yang berbeda dari mereka gitu kan. Mungkin saja kalau kemarin contohnya rasanya yang tidak variatif gitu kan, sekarang coba ada rasa durian plus strawberry disatuin atau apapun. Kita ciptakan cita rasa yang berbeda. Walaupun contohnya tadi ancamannya bahwa perusahaan yang lain itu mengeluarkan produk yang sejenis dengan harga murah. Nah, kita ciptakan lagi yang namanya cita rasanya dari produk tersebut. Ya, ini bagaimana caranya supaya diversifikasi lah terkait dengan produk tersebut gitu kan. Ini strategi trade ya. Lalu terkait dengan strategi yang ini mengurangi unit produk yang kurang diminati konsumen dan mengurangi unit outlet yang tidak mampu memenuhi target penjualan. Oke ya. Ini terkait dengan kelemahan kita ya, apalagi ancaman gitu kan. Ya, oke lah. Kita coba mengurangi unit produk yang kurang diminati ya. Kita tarik, kita tidak dikeluarkan lagi gitu kan. Nah, kita tarik saja ya, kita kurangi atau kalaupun tidak tarik semuanya kita kurangi ya, dan mengurangi unit outlet yang tidak mampu memenuhi target penjualan. Nah, kita kurangi juga, ini akan terlalu memakan biaya nantinya ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh penerapan strategi ya. Nah, tujuan bahwa proses kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan ya strategis ya. Jadi harus bisa memastikan bahwa proses manajemen risiko ini dapat meminimalkan, itu tujuannya, meminimalkan, susah banget ya, meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan. Jadi ini takutnya tidak tepat mengambil suatu keputusan, tapi kita harus meminimalkan ya kemungkinan dampak negatifnya seperti apa di dalam mengambil keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, jadi ini sama dengan tadi ya, terkait dengan apa pengertian terkait dengan apa, risiko strategis ya. Nah, jadi itu ada di mana ya? Nah, ini ya, terkait dengan pengertian di dalam risiko strategis dalam dua ya. Nah, jadi bagaimana cara meminimalkannya gitu kan. Nah, tujuannya ya. Tujuannya tidak lain adalah meminimalkan terkait dengan kemungkinan dampak negatif ya. Dampak negatif di sini adalah terkait dengan kerugian yang akan didapat oleh perusahaan ya. Jangan sampai ruginya rugi banget gitu kan ya. Kayak tadi mudah-mudahan bisa low gitu kan, jangan sampai ya, atau low to moderat ya. Ya, kecil menuju kecil hingga sedang lah. Moderat kan sedang ya. Jadi low juga low to moderat ya. Jadi rendah hingga sedang, lalu moderat, sedang, lalu sedang menuju tinggi, yaitu moderat to high ya. Dan yang paling teman-teman ya. Nah, ini penerapan di sini, penerapan manajemen risiko. Jadi ini harus betul-betul seluruh mulai dari manajemen tingkat atas ya, sampai tingkat bawah harus menjalankan yang namanya apa penerapan manajemen risiko. Ya, saya juga hampir lupa tadi ya bahwa di sini bahwa kita harus betul-betul kalau teman-teman apa bisa menyimak tadi ya terkait dengan bagaimana ini terkait dengan faktor apa internal dan eksternal di sini ya, bahwa kalau tadi ya kalau disimpulkan lah dari SWOT itu ya, kalau strength ya kekuatan itu lebih besar daripada kelemahan ya, ini kondisi perusahaan itu sangat baik ya. Kalau strength atau kekuatan itu lebih besar dari kelemahan, bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi perusahaan sangat baik. Tapi kalau strength atau kekuatan itu lebih kecil daripada weakness ya atau kelemahan, berarti kondisi perusahaan yang sedang tidak baik gitu kan ya. Lalu kalau kita opportunity-nya di sini peluangnya lebih besar dari ancaman, itu sama ya bahwa kondisi perusahaan sedang baik ya. Tapi kalau
peluangnya itu ternyata lebih kecil dari ancaman. Nah, ini kondisi perusahaan yang sedang tidak baik ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tadi ya bahwa intinya di sini adalah pencapaian rencana bisnis ini bahwa kita harus betul-betul bisa mengukur ya terkait dengan tadi depresiasinya ya. Apakah depresiasi realisasi itu dibandingkan dengan perencanaan strategis perusahaan itu seperti apa. Nah, ini harus harus bisa melihat sampai sejauh itu ya, teman-teman. Nah, kita berbicara terkait penerapan manajemen risiko ini ada di slide terakhir ya. Slide terakhir bagaimana kita berbicara terkait dengan adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di sini ya, kita berbicara di sini bahwa eh, betul-betul di sini bahwa pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi ini sangat diperlukan ya teman-teman ya, sangat diperlukan sekali bahwa direksi itu harus selalu terjun ya, harus selalu terjun ke lapangan ya. Jadi jangan sampai duduk manis di meja gitu kan, jangan sampai duduk manis di meja saja ya. Jadi harus betul-betul mengawasi sampai ke tingkat bawah atau kalau perlu direksi ini membuat suatu badan yang independen gitu kan atau unit independen gitu kan yang bisa membantu direksi di dalam mengawasi terkait dengan penerapan manajemen risiko. Karena di sini direksi sangat bertanggung jawab teman-teman ya dalam penerapan yang namanya manajemen risiko. Untuk apa? Untuk bisa mengatur ya dan menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan itu betul-betul telah sejalan dengan misi dan visi atau kultur juga atau arah bisnis dan toleransi resiko yang sudah direncanakan dari awal oleh perusahaan ya. Lalu direksi juga di sini berwenang memberikan suatu persetujuan ya terhadap rencana strategis dari setiap perubahan yang ada ya dari setiap. Jadi selalu melakukan yang namanya tinjauan secara harus memastikan ya bahwa struktur, kultur, lalu infrastruktur ya, lalu terkait dengan kondisi keuangan ya, lalu terkait dengan SDM ya, lalu terkait dengan kemampuan dari manajerialnya itu juga ya, termasuk pejabat eksekutif ya. Nah, ini bisa mendukung ya terkait dengan implementasi strategi yang ditetapkan ya. Nah, jadi intinya di sini bahwa direksi itu harus menetapkan tadi ya menetapkan satu unit ya. Unit atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang bisa mendukung terkait dengan bagaimana bisa memantau ya, bisa merumuskan atau mendukung pelaksanaan terkait dengan strategi yang sudah dijalankan ya. Lalu dari sini direksi juga harus bertanggung untuk memastikan bahwa manajemen resiko itu telah diterapkan secara efektif ya dan konsisten pada seluruh level ya operasional ya. Jadi sampai ke tingkat bawah. Nah, makanya harus selalu diawasi apakah ini sudah dijalankan sampai ke tingkat bawah atau tidak. Jangan sampai hanya digaung-gaungkan di atas atau hanya di bawah yang menjalankan tapi di tingkat atas malah tidak dijalankan ya. Nah, ini intinya di sini bagaimana terus mengawasi ya sampai ke tingkat bawah ya. Lalu kita berbicara juga di sini adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapannya ya. Nah, ini berbicara kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara apa serta penetapan limit risiko ini masih ada di slide slide berapa ya? Slide 9 ya, slide terakhir ya teman-teman ya. Jadi kita berbicara terkait dengan bagaimana penyusunan strategi ya. Terus perusahaan wajib di sini mengevaluasi ya dari posisi kompetitif perusahaan ya. Nah, di dalam hal ini kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan ini ya, perusahaan itu perlu yang pertama adalah memahami kondisi lingkungan bisnis. Kita harus tahu dulu kondisi lingkungan bisnis kita itu seperti apa ya. Lalu kita harus tahu juga ekonomi dan industri di mana perusahaan itu beroperasional ya teman-teman ya. Lalu yang kedua harus bisa mengukur kekuatan ya, bisa mengukur kekuatan dan kelemahan dari perusahaan ya. Ini terkait dengan contohnya untuk apa posisi daya saing kita itu seperti apa ya. Lalu posisi bisnis perusahaan di industri kita itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah kinerja keuangan. Ini harus dipantau selalu ya. Ini kan kita berbicara terkait dengan strategi manajemen risiko ya, strategi dari manajemen risiko ya. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan, nah ini jadi perusahaan harus mempunyai kebijakan di sini ya.
dan apa ya, SOP lah, prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis ya. Jadi perusahaan di sini harus mempunyai suatu kecukupan terkait apa dengan prosedur ya untuk dapat apa mengidentifikasi ya atau merespon perubahan lingkungan bisnis ya, perubahan lingkungan bisnis. Jadi apalagi di sini dituntut yang namanya perusahaan karena kita harus bersaing dengan apa kompetitor kita ya. Nah, ini harus ada yang namanya prosedur ya untuk mengukur kemajuan yang bisa dicapai ya dari apa realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya teman-teman ya. Nah, jadi itu terkait dengan apa bisnis ya terkait dengan penerapan manajemen risiko bisnis. Lalu kalau kita berbicara identifikasi ya, ini identifikasi bisnis di sini ya mulai dari adanya identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko ya. Nah, ini harus hati-hati juga di sini bahwa sebuah perusahaan itu harus hati-hati ya bahwa bagaimana cara mengidentifikasi ya, menganalisis ya, identifikasi dari seluruh yang namanya apa ya suatu kejadian-kejadian ya. Jadi dari sini bahwa perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan atau terkait dengan deviasi ya, deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak realisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategis ya. Nah, jadi betul-betul harus diidentifikasi di sini ya. Lalu harus juga diukur ya. Pengukuran risiko di sini lah bagaimana sebagai indikator ya, indikator parameter terkait dengan tingkat kompleksitas ya, kompleksitas dari bisnis perusahaan tersebut ya. Dan pencapaian rencana bisnisnya itu apakah seperti apa? Ini harus diukur ya. Apalagi perusahaan itu harus bisa yang namanya itu apa ya namanya itu stres apa ya stress testing sampai lupa ya stress testing ya terhadap implementasi strategi ya dalam rangka apa ya itu tadi untuk mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap suatu pemenuhan apa ya rencana strategis ya lalu mengukur potensi dampak negatifnya seperti apa. Nah, ini adalah beberapa ya. Jadi harus betul-betul menjadi apa ya? Menjadi suatu patokan ya. Lalu di sini teman-teman dan adanya sistem pengendalian internal. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya. Ini sudah lumayan beberapa menitnya. Ini harus ada yang namanya pengendalian internal ya. Sistem pengendalian internal ini yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi intinya di dalam resiko apapun ya mulai dari yang sudah kita bahas ya dari awal dan tetap adanya suatu sistem pengendalian internal ya. Nah, jadi ini kalau memang perusahaan ini pengen efektif ya atau sebuah manajemen risiko ini bisa dijalankan dengan baik ya harus apa yang efektif maka harus dilengkapi dengan sistem yang namanya pengendalian internal yang handal ya. Nah, jadi penerapan sistem pengendalian internal secara efektif ini dapat membantu ya pengurus perusahaan ya atau manajemen perusahaan itu supaya bisa menjaga aset ya lalu menjamin tersedianya yang namanya pelaporan keuangan ya dan manajerial yang dapat dipercaya ya lalu bisa meningkatkan yang namanya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini terkait dengan sistem pengendalian internal ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja ya di dalam operasional ya. Dan mungkin satuan kerja pendukung dari audit-audit yang audit internal dan mungkin dari unit yang lain gitu kan seperti itu. Nah, jadi harus ada yang namanya sistem pengendalian intern ya atau internal ya. Nah, jadi itu mungkin ya teman-teman yang terakhir ya terkait dengan penerapan manajemen risiko bisnis lah ya. Intinya di sini teman-teman jadi harus tahu tingkat risiko. Peringkat risiko itu mulai dari low, moderate to high dan high ada 5 ya. Nah, jadi
kita nanti sebisa mungkin ya antara low dan low to moderate saja, jangan sampai nanti moderate to high sampai ke high itu akan lebih berat gitu kan. Jadi harus hati-hati. Nah disinilah fungsi ya, apa terkait dengan strategis apa manajemen strategis itu perlu dilakukan ya teman-teman ya, agar yang namanya arah strategi bisnis itu bisa tercapai, visi misi dari perusahaan pun bisa apa resiko strategis ini hampir mirip dengan resiko bisnis ya. Cuma tadi yang membedakannya adalah dari durasinya saja ya, durasinya saja. Jadi walaupun tadi ya mungkin belum ada metodologi khusus ya terkait dengan apa resiko strategis ini, tapi ternyata yang namanya resiko strategis ini itu sangat diperlukan oleh seluruh perusahaan ya, walaupun mungkin banyak yang mengabaikan, tapi ini dampaknya sangat tinggi ya. Jadi sebuah perusahaan betul-betul harus bisa menjalankan atau bisa mengelola yang namanya manajemen apa resiko strategis ini ya, harus bisa dikelola ya, supaya nanti istilahnya kita bisa meminimalkan kalaupun terjadi kerugian, dampaknya tidak terlalu besar gitu kan. Itu sebenarnya tujuannya ya, dampaknya tidak terlalu besar. Yang namanya kerugian pasti ada, cuman kita harus bisa meminimalkan. Itu saja mungkin teman-temannya terkait dengan apa untuk hari ini ya, untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan yang ke mau zoom kapan gitu kan, tapi ternyata belum ada respon dari teman-teman ya. Saya minta waktu zoom itu hari apa gitu kan, supaya teman-teman juga tidak terganggu, tapi kok belum ada nih hari apa gitu kan. Ya udah, saya inisiatif saja untuk memberikan dalam bentuk video yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih ya. Mohon maaf, kita akhiri saja dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kita sendiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.